Orang yang punya dasar iman yang paling suci, yang murni, saudara, dia tidak pernah mengikatkan diri dengan hal-hal materi semata. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang dasar iman yang paling suci, iman yang paling murni. Betapa berkuasanya ketika seseorang memiliki dasar iman yang paling suci, dan karena itulah iblis berusaha menghancurkan dasar iman kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara kita membuka Alkitab kita pagi hari ini di dalam surat Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kata berkenan di situ juga mempunyai arti memuaskan. Ya. Yang bisa memuaskan Allah dari setiap pribadi kita ketika kita memiliki dasar iman. Haleluya. Karena itu Yudas pasal 1 ayat yang ke-20 di sana dikatakan, bangunkan, dirikan dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci. Bangunkan dirimu di atas dasar yang paling suci. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sudah mempelajari bagian ini beberapa waktu ini, dan kita sudah melihat contoh-contoh dari firman Allah tentang orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Allah karena mereka punya dasar iman yang paling murni. Ya. Itu yang membuat Allah berkenan. Ya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat contoh dalam 1 Samuel 13 ayat 14. 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kalau dalam surat Ibrani tadi kita melihat, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah tanpa iman. Di sana kata berkenan juga memberi pengertian memuaskan. Saudara, Tuhan tidak pernah merasa puas ketika engkau diberkati secara materi. Tidak. Ya. Walaupun kita akui itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan. Seperti yang dinyatakan firman Allah dalam kitab Ayub pasal 1 dan seterusnya. Ayub sangat diberkati Tuhan. Karena dia seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhkan diri dari kejahatan. Sehingga dikatakan dia sangat diberkati Tuhan. Kaya raya. Apakah lalu Tuhan puas dengan itu?
Sehingga Tuhan izinkan Ayub diuji dalam hal imannya kepada Tuhan. Dan ternyata Ayub bisa mempertahankan kehidupannya, mempertahankan kepercayaannya kepada Tuhan karena dia punya iman yang paling suci. Orang yang punya dasar iman yang paling suci, yang murni, saudara, dia tidak pernah mengikatkan diri dengan hal-hal materi semata. Katakan amin. Tidak. Ayub kehilangan segalanya. Anak-anaknya 10 mati dalam sehari. Apa yang Ayub katakan? Terpujilah Tuhan. Dia yang memberi, dia juga yang mengambil. Luar biasa bukan? Itu orang yang mempunyai dasar iman yang kuat, yang suci. Dia tidak pernah mengikatkan diri kepada hal yang hanya bersifat sementara. Semua sementara adanya. Tetapi dia hadapi cobaan, ujian itu dengan tetap beriman kepada Tuhan. Imannya diuji habis-habisan. Tetapi kemudian dia didapati seperti emas yang murni. Dan kita kemudian tahu Allah memulihkan Ayub dan mengembalikan semua apa yang hilang daripadanya 2 kali ganda. Haleluya. Kekayaan Ayub tidak membuat Allah puas dengan Ayub. Tetapi ketika Ayub bertahan dalam imannya yang sungguh, iman yang murni, itu yang membuat Allah berkenan kepada Ayub. Allah puas dengan Ayub. Haleluya. Mari kita kembali melihat kepada pribadi daripada seorang Daud. Yang dikatakan dalam 1 Samuel pasal 13 tadi ayat 14. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya untuk menjadi raja atas Israel. Kata berkenan di sini juga memberi pengertian pantas, sepantasnya. Daud berkenan di hati Allah. Daud adalah orang yang pantas di hadapan Allah untuk menjadi raja Israel. Ketika itu Daud masih seorang remaja. Seperti mereka yang menyanyi tadi di depan. Masih sangat belia. Tetapi Tuhan Allah katakan dia pantas di hadapan Tuhan. Dia berkenan kepada Allah. Berkenan di hati dari Tuhan. Memuaskan hati dari Allah. Kenapa? Daud mempunyai dasar iman yang murni. Dan kita akan melihat Alkitab membuktikan bahwa Daud punya dasar iman yang paling suci, yang paling murni. Dalam 1 Samuel 15 ayat 28, 1 Samuel 15 ayat 28, kemudian berkatalah Samuel kepadanya, Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Raja Saul sudah diberi kesempatan 2 kali oleh Tuhan supaya belajar taat kepada firman Allah. Melakukan firman Allah sepenuhnya, jangan menyimpang. Tapi 2 kali Saul melanggar. Sebab itu teguran firman Tuhan datang kepada Saul melalui Samuel. Dikatakan Tuhan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Adakah Daud lebih baik dari Saul? Secara manusia tidak. Saul seorang raja.
Dia dari keluarga kaya. Ya, fisiknya, waduh. Alkitab katakan dia lebih tinggi, ya, rata-rata satu kepala di atas orang Israel. Secara fisik penampilan pantas sekali menjadi raja. Dan itu yang dipilih oleh bangsa Israel. Dibanding dengan Daud, siapa Daud? Tetapi Tuhan Allah katakan, aku sudah memilih seorang yang lebih baik daripadamu. Apa yang membuat Daud lebih baik dari Saul? Dalam kehidupan rohani, Daud jauh lebih baik daripada Saul. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Dan itu yang menjadikan Daud berkenan kepada Allah. Menjadikan dia orang yang pantas untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Alkitab katakan Daud itu datang dari keluarga miskin. Ya. 1 Samuel 18 ayat 23. 1 Samuel 18 ayat 23. Lalu para pegawai Saul menyampaikan perkataan itu kepada Daud. Tapi Daud menjawab, perkara ringankah pada pemandanganmu menjadi menantu raja? Bukankah aku seorang yang miskin dan rendah? Dia dari keluarga miskin, dari keluarga Isai, ya, penduduk di Bethlehem sana. Dari keluarga miskin dan rendah. Tidak pernah diperhitungkan. Daud itu tidak terkenal dan tidak dikenal. Ketika dia selesai mengalahkan Goliat, dia penggal kepala Goliat, dia angkat kepala Goliat yang sudah dipenggal itu, dia dipanggil untuk menghadap Raja Saul. Karena Saul bingung. Begitu kasih kabar kepada Saul yang sembunyi di istana karena takut bahwa Goliat sudah dikalahkan oleh seorang anak remaja yang namanya Daud. Saul bilang, coba panggil, siapa sih dia itu? Anak siapa dia itu? Si Abner panglimanya pergi panggil. Abner bilang, saya juga tidak tahu Tuan. Saya juga tidak kenal. Mereka cuma bilang dia anak Isai dari Bethlehem. Dia tidak terkenal, dia tidak dikenal, saudara. Tapi dia dikenal Allah. Saudara mungkin tidak dikenal dan tidak terkenal. Bahkan dari keluarga yang tidak dikenal. Tapi engkau dikenal Allah. Apa yang membuat engkau dikenal Allah? Engkau punya dasar iman yang suci, yang murni di hadapan Tuhan. Dan engkau berkenan di hati dari Allah. Itulah yang Tuhan katakan, aku sudah memilih seorang yang lebih baik daripadamu, hai Saul. Yang membedakan Saul dengan Daud dalam hal iman, dalam hal rohani. Karena Saul tidak punya, sangat minim dalam hal iman, dalam hal rohani. Saudara, karena itu tidak heran Saul ini seorang yang sangat mudah berubah, dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sangat mudah berubah. Waktu dia disuruh untuk menghadapi perang dengan orang Filistin, Samuel katakan, jangan mulai itu perang sebelum aku datang. Aku akan datang membakar korban bagi Tuhan, baru perang itu dimulai. Tapi situasi berkata lain. Saul dan orang tentara Israel mulai merasa terdesak, sementara Samuel belum datang juga. Karena merasa terdesak dengan situasi dan kondisi, maka Saul bilang, sudah bawa itu binatang, kita bikin korban bakaran sudah, supaya kita bisa mulai perang. Itu bukan pekerjaannya. Dia boleh seorang raja, tapi dia bukan imam. Dia tidak punya hak melakukan itu. Saudara, itu mezbah korban itu masih berasap, Samuel muncul. Samuel tidak terlambat.
Dia datang tepat pada hari. Saudara-saudara, Saul melanggar. Tetapi Tuhan panjang sabar, masih memberi kesempatan. Kali yang kedua, Tuhan bilang suruh Saul pergi kalahkan orang Amalek itu. Binasakan semua. Mulai dari raja sampai kepada binatang. Jangan ada yang dihidupkan. Samuel bilang, ingat Saul, ingat baik-baik, itu firman Tuhan. Siap. Berangkat lagi. Dan benar, orang Amalek dikalahkan. Tetapi lagi-lagi Saul melanggar firman Tuhan. Alkitab katakan Raja Agag tidak langsung dibunuh oleh Saul. Semua binatang-binatang yang bagus, yang gemuk, yang tamun dibiarkan hidup. Dengan alasan apa? Itu sebaiknya dipersembahkan kepada Tuhan. Memang Tuhan miskin. Tuhan bisa disogok. Suatu pelanggaran. Dan karena itulah Tuhan katakan, aku sudah memilih seorang yang lebih baik daripadamu. Yang menjadikan saudara dan saya lebih baik di hadapan Tuhan adalah iman yang suci. Iman yang murni. Di mana kita selalu bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab sumber iman itu adalah firman Allah. Haleluya. Mari kita lihat selanjutnya, saudara. Hal yang kedua tentang Daud. Kesaksian Alkitab bahwa Daud punya dasar iman yang paling suci. Ya. 1 Samuel 16 ayat 19 sampai 23. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Saudara, Daud itu ada Tuhan kasih talenta dalam hal pujian dan penyembahan, main musik. Ya. Itu talenta yang Tuhan kasih kepada Daud, sesuai dengan karakter dari seorang Daud. Dia seorang yang sangat suka memuji dan menyembah Tuhan. Ya. Nah, saudara-saudara, dan ternyata pelayanan daripada Daud ini ada kuasa, saudara. Ada kuasa. Karena dia bukan cuma sekedar tahu menyanyi, tahu main musik, dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena itu beberapa waktu yang lalu saya mengumpulkan para pelayan altar untuk kembali mengingatkan, pelayananmu akan tidak ada guna tanpa doa. Haleluya. Tanpa doa, tanpa hubungan, membangun hubungan yang erat dengan Tuhan, pelayanan kita tidak ada gunanya, tidak ada kuasa, tidak akan ada dampak apapun. Daud dia bukan cuma punya talenta, tetapi ada kuasa dalam pelayanannya. Karena itu dikatakan ketika roh jahat itu merasuk Saul, saudara. Karena bagian sebelumnya dari firman Tuhan ini dikatakan roh Tuhan sudah meninggalkan Saul dan roh iblis mengganggu. Dan itu sangat menyiksa bagi Saul. Dan setiap kali keadaan itu terjadi, dikatakan Daud dipanggil
untuk memuji, menyembah Tuhan dengan kecapinya di hadapan Saul. Dengan talenta yang Tuhan berikan. Saya percaya bahwa setiap kita diberi talenta oleh Tuhan. Katakan amin. Apapun itu, pasti Tuhan kasih kita talenta. Tetapi kita simpan. Kita rasa ada yang lebih penting dari itu. Dan talenta itu adalah untuk pelayanan kepada Tuhan. Pelayanan untuk kepentingan orang lain. Saudara, sebab itu ketika Daud memuji Tuhan dengan kecapinya, setan lari, roh iblis lari, takut. Dan pelayanan itu dilakukan oleh Daud untuk siapa? Saul. Dia punya talenta yang berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain. Mari saudara jangan simpan talenta itu. Sebab ketika kita simpan talenta itu, di hadapan Tuhan kita adalah orang yang jahat. Nah, itu hal yang pertama tentang bagaimana Daud punya dasar iman yang paling suci. Dia memanfaatkan talenta pelayanannya untuk kepentingan orang lain. Haleluya. Untuk kepentingan orang lain. Puji Tuhan. Yang kedua kita lihat dalam 1 Samuel 17 ayat 15. Ya. 1 Samuel 17 ayat 15. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Ya. Apa artinya ini? Saya percaya ketika Daud dipanggil melayani Saul di istananya, tentu Daud mendapat fasilitas. Paling tidak kamar sendiri untuk Daud barangkali, untuk beristirahat, dan berbagai fasilitas lain. Apakah itu kemudian membuat Daud lupa tanggung jawabnya? Tidak. Dia diberi kepercayaan oleh ayahnya menggembalakan 2-3 ekor domba. Tidak banyak. 2-3 ekor domba yang digembalakan oleh Daud. Dan untuk 2-3 ekor domba yang ada di padang Betlehem sana, Daud tidak mungkin berlama-lama menikmati fasilitas istana. Itu tidak cukup menjadi alasan Daud untuk melupakan tanggung jawabnya. Walaupun kecil di pemandangan orang kecil. Cuma 2-3 ekor kok. Tapi saudara tahu bagaimana tanggung jawab Daud untuk menggembalakan 2-3 ekor itu. Dia pertaruhkan nyawanya merebut domba dari mulut singa, dari mulut beruang. Cuma karena selamatkan ini 1-2 ekor domba yang diterkam oleh singa atau beruang. Dia mempertaruhkan nyawanya. Artinya apa? Daud yang mempunyai dasar iman yang paling suci, saudara, adalah orang yang punya tanggung jawab dalam pelayanannya. Sekecil apapun pelayanan itu, mungkin diremehkan orang lain. Mungkin pelayanan saudara bukan seperti yang pimpin KKR yang dibilang 35.000 orang. Mungkin tidak sebesar itu. Ya. Tapi Tuhan memperhitungkannya. Yesus katakan, karena engkau sudah setia pada perkara yang kecil, kepadamu akan dipercayakan. Siapa yang tidak mau perkara yang besar?
Tetapi banyak orang pakai jalan pintas untuk langsung kepada yang besar. Tidak seperti itu. Setialah pada perkara yang kecil, kepadamu akan dipercayakan perkara besar. Mulai dari apa? Tanggung jawab. Di sini dikatakan Daud selalu pulang. Setelah Saul rasa nyaman, dia bilang, pamit Tuhan, saya ada punya tanggung jawab. Padahal bagi Saul kalau boleh Daud sudahlah, sudah tinggal di istana saja. Daud bilang tidak, saya ada punya tanggung jawab. Nanti kalau Tuhan butuh, saya datang. Ya. Haleluya. Saudara-saudara, orang yang mempunyai dasar iman yang paling suci adalah orang yang anak Tuhan yang punya tanggung jawab dalam pelayanan kepada Tuhan. Jangan pernah meremehkan kepercayaan yang diberikan kepadamu, sekecil apapun pelayanan itu. Mungkin tidak dianggap. Waktu Daud muncul membawa perbekalan untuk kakak-kakaknya dalam peperangan menghadapi Goliat dan Filistin, Eliab kakaknya bilang apa? Hei, kenapa lu ada di sini? Terus itu domba yang 2-3 ekor lu kasih di siapa? Satu pernyataan yang sangat merendahkan, bukan? Daud tidak menanggapi. Tidak. Dia diremehkan. Saudara mungkin dalam melayani Tuhan ya sempat diremehkan, dianggap rendah. Lu sonde masuk itu. Tapi Tuhan memperhitungkannya. Ya. Karena itu ketika Daud sudah menjadi raja, Tuhan ingatkan dia. Daud, engkau aku ambil dari antara domba menjadi raja atas Israel. Ya. Artinya apa? Jangan tersinggung kalau firman Tuhan selalu ingatkan kita dari mana kita diangkat Tuhan. Katakan amin. Kita harus selalu tahu diri dari mana Tuhan angkat kita. Itulah orang yang mempunyai dasar iman yang paling suci dan paling murni. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.